Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alamu anna ahabbal amal adwamuha wa in qalla aw kama qala. Amma ba'du. Marilah kita awali kultum pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita alhamdulillah bisa menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Ini adalah suatu amalan yang jarang orang itu bisa melakukannya. Jadi kita yang bisa melakukan itu perlu banyak bersyukur. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalir kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut beliau. Semoga kita semua termasuk umat beliau. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan kultum yang bertema amalan yang dicintai Allah, yaitu adalah amalan yang istiqomah atau langgeng atau dawam. Jadi Allah itu menyintai suatu amalan yang dilakukan, amal soleh maksudnya ya. Allah itu menyintai amal soleh yang dilakukan oleh hamba, walaupun itu sedikit, dan hamba itu melakukannya dengan dawam atau terus menerus, tidak putus-putus. Itu Allah sangat cinta atas amalan itu. Seperti pagi ini Bapak dan Ibu itu bisa menjalankan ibadah sholat subuh, dan ini Bapak dan Ibu itu lakukan terus menerus hingga nyawa menjemput kita semua. Itu termasuk adalah amalan kayaknya mungkin kita nggak ngeh gitu ya, tapi itu adalah satu amalan yang luar biasa. Atau mungkin kita melakukan sedekah gerakan subuh, itu kan posisi tidak menuntut harus diisi banyak-banyak. Kalau seumpama ada banyak ya alhamdulillah. Misal ada 2000 atau bahkan 1000 pun, itu ketika kita lakukan setiap subuh dan itu kita lakukan dawam terus menerus, itu menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan juga banyak sekali amalan-amalan yang apabila kita dapat lakukan dan itu kita dawamkan, kita istiqomahkan, itu merupakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah, kita ini sudah berada di penghujung Ramadan. Dalam hitungan hari kita akan meninggalkan Ramadan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah qiyamul lail. Saya mengingatkan kepada
diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian bahwa amalan itu ketika kita lakukan dan kita itu senang, dengan kita bersyukur, itu bagus untuk kita. Dalam tuntunan syariah, kita di dalam beramal, itu tidak cukup kita itu senang dengan amalan yang sudah kita lakukan. Tetapi kita itu perlu barengi dengan rasa khauf atau rasa takut dan roja atau rasa harap. Kita khauf, takut. Misal amalan puasa kita ini sudah di akhir finish, itu kita lakukan, kita ada rasa takut. Takut kita apakah puasa kita ini itu diterima oleh Allah. Kita tahu kita hidup bermasyarakat ini itu tidak bisa bersih ya dari gangguan. Kita ingin puasa kita itu tidak melakukan amalan-amalan yang dapat mengurangi pahala puasa. Mungkin kita lagi sedang bertemu sama apakah tetangga atau apakah family, tahu-tahu kita itu diajak bicara keburukan orang lain. Kalau kita bisa dengan tegas dan gentle, maka itu yang paling utama. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi au bilisanih, atau dengan lisannya, fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Kalau family kita kok ngajak mengurangi pahala puasa, yang gentle, yang satria itu langsung tangan kita ini itu jalan. Bukan berarti kita tonyok dia, bukan ya. Tapi dengan ketegasan kita, puasa ini. Atau dengan lisan kita ya, kita mengingatkan. Mentok-mentoknya dengan hati kita. Lah, kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, itu kan jadinya termasuk orang yang kufur ya. Karena kalau kita sampai hati saja, kita itu tidak melakukan perlawanan, itu ya di akhirat besok itu ketika di peradilan amal, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun kita itu nggak ngomong sama sekali, hanya mendengarkan, tapi tidak ada perlawanan, sampai dalam hati pun tuh tidak ada perlawanan, itu ya akan dimintai pertanggungjawaban. Ngopo kue abu, biyen iku ana wong sing ngajak ngomong kue elek, ora mbok elingke. Sampai hatimu, Gusti Allah itu tahu. Hati kita itu kerentek atau tidak kerentek itu Gusti Allah itu tahu. Ya, ketika seperti itu kan mengurangi pahala puasa kita. Dan tentu tidak hanya itu ya yang menjadi pengurang atas pahala puasa kita. Mulanya kita itu dalam hati kita itu, opo yo poso kita ini itu diterima sama Gusti Allah. Nah, perasaan itu tuh perlu ada, jamaah sekalian. Rasa takut itu ada, dan khauf ini adalah bagian daripada cabang ilmu tauhid. Kalau kita nggak ada perasaan takut, dan yang ada dalam hati kita itu hanya perasaan aku wis poso, ya wis mestilah diterima. Perasaan seperti itu adalah perasaan yang salah, jemaah. Sebagaimana hadis yang pernah kita dengar itu, ada
besok ya di peradilan akhirat itu ada orang yang datang dengan pahala jihadnya ditolak sama Gusti Allah, dia datang dengan pahala sedekahnya dia ditolak sama Gusti Allah, dia datang dengan pahala qiraahnya karena dia ngimami sholat dengan suara yang bagus, ditolak semua oleh Allah. Karena apa jamaah? Karena dia menganggap bahwa amalan itu pastilah diterima sama Gusti Allah. Padahal amalan ketiga tadi itu adalah bukan untuk Allah tetapi untuk manusia. Dia bersedekah agar dipuji orang, dia membaca qiraah agar disanjung orang, oh suaramu bagus ya. Nah, itu adalah amalan-amalan yang karena manusia. Lah puasa kita, sudahkah puasa kita ini memang betul-betul lillahi ta'ala karena 100% karena Allah? Nah, ini kita perlu calling down untuk kita ini tidak terlalu berbangga diri atas amalan kita, tapi kita perlu ada rasa takut. Tetapi jangan terlalu terpuruk, tidak terlalu terpuruk. Kita ada roja, kita ada harap. Kita berharap bahwa puasa kita sebagaimana yang dijanjikan Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan amal-amal yang sudah dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan, qiraah Al-Quran yang kalau pada bulan-bulan biasa saja itu dilipat gandakan 10, setiap satu hurufnya dilipat gandakan Gusti Allah itu sampai 10 kali lipat amal kebaikan setiap satu hurufnya. Lah kalau di bulan Ramadan insya Allah itu kalau lillahi ta'ala bisa Gusti Allah itu akan melipat gandakan dengan lipatan yang lebih banyak, tidak hanya 10, hanya Allah yang tahu. Terhadap janji-janji yang Allah itu sudah sampaikan melalui hadis Rasulullah, itu kita itu ada harapan, ya Allah, muga-muga qiraahku ya Allah diterima. Yang sudah khatam satu mushaf masih ada keinginan untuk menghatamkan lagi sebagai bentuk rasa semangat di bulan Ramadan ini. Itu adalah bulan yang Allah istimewakan. Nah, itu kita masih terus semangat terus untuk beramal. Pak Pen, Masya Allah, ini itikaf yos. Saya itu dibisiki sama Pak Pen, Pak, mau ya Pak, nanti sampai 10 hari, kan ya Pak, malamnya ya Pak, Insya Allah. Ya semoga kita bisa istiqomah di dalam menjalankan itikaf 10 hari yang terakhir ini, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang beliau itu beritikaf di malam hari. Enggak cuma di malam hari ya, kalau Rasulullah itu 10 hari penuh, kita itu separuh bolong-bolong Pak Ben sama subuh yang balik dan lain-lain. Nah itu kita berharap sama Gusti Allah atas pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khultum pada pagi hari ini, semoga memberikan keberkahan untuk kita semua, dan kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.